Itu yang kedua. Dan yang terakhir jamaah sekalian, ibadah yang dijelaskan para ulama pada bulan Syawal adalah ibadah favorit antum-antum semua, yaitu menikah. Kenapa para akhwat? Kok pada teriak? Ya Allah. Menikah. Masya Allah. Seger ya. Udah polemik 6 hari bulan Syawal udah lupa nih. Harusnya dari tadi nih Pak Ustadz masuk materi gini. Ya Allah. Betul emang. Emang bab ini kalau dibuka susah ditutupnya lagi. Iya. Dan semua seger. Yang jomblo seger. Yang udah nikah juga seger. Itu misteri yang belum bisa saya pecahkan. Iya, ya Allah. Iya. Dan dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Nabi itu menikahi aku di bulan Syawal. Dan tinggal serumah satu atap di kamar tuh di Syawal. Maksudnya berhubungan di Syawal. Dan Al-Imam Nawawi menyatakan bahwa hadis ini menunjukkan disunahkan menikah di bulan Syawal. Dan malam pertama di bulan Syawal. Ya iya sih ya, masa nikahnya tanggal 5 Syawal, malam pertama 7 Dzulhijjah kan nggak cocok. Itu penderitaan jamaah. Jadi ya malam pertama di bulan Syawal juga. Dan ini adalah madhab Syafi'iyah dan banyak para ulama yang lain. Hadirin yang Allah muliakan, hanya saja kita harus bersikap bijak juga gitu loh. Jangan sampai malam ini baru dapat ilmunya, besok langsung nikah. Ini juga kurang bijak. Kembali ke persiapan kita hadirin. Karena pernikahan ini nggak mudah. Benar, nggak mudah. Mitsaqan ghalidha. Ini komitmen yang susahnya minta ampun kata Allah. Beratnya luar biasa. An-Nisa ayat 21. Oleh karena itu persiapannya harus matang. Dan nikah muda adalah hal yang dianjurkan oleh para ulama. Seperti Abdullah bin Abbas. Tapi jangan lupa bahwa ketika Abdullah bin Abbas mengarahkan untuk menikahkan anak yang sudah balik atau pada saat masih muda, beliau pun di riwayat yang sama mengharuskan kita mendidik anak kita dan mempersiapkan dia sehingga dia bisa jadi suami atau istri yang baik, suami atau istri yang matang, serta ayah dan ibu yang matang. Jadi bukan main asal kawinin aja. Nah sebagian kita dipotong tuh riwayatnya. Nikah muda, nikah muda, nikah muda. Tapi nggak ngerti apa-apa hadirin. Nggak ngerti apa-apa. Masih ribut cuman hal-hal sepele. Nggak ngerti konsep. Nggak ngerti blueprint ke depan. Nggak ngerti kriteria pemimpin dalam Islam. Kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi istrinya. Ngerti nggak tuh kriteria pemimpin dalam Islam? Lalu kita yang orang tua udah ngajarin anak laki-laki kita jadi pemimpin atau belum? Tiba-tiba main nikahin aja, resiko hadirin sekalian. Jadi persiapkan. Persiapkan. Jadi nggak harus Syawal tahun ini, nggak harus. Ya, antum agak kecewa ya.
Ya tergantung masih. Kalau udah siap bismillah. Tapi kalau enggak jangan dipaksain. Dzulqa'dah juga bisa. Dzulhijjah juga bisa. Atau kalau mau Syawal 5 tahun lagi. Waduh, tega amat. Maksudnya adalah tergantung persiapan kita. Tergantung persiapan kita. Kalau kita siap bismillah. Hati-hati benar dalam memasuki bab ini karena bab ini tidak semudah yang dipikirkan oleh banyak pihak dan tantangan serta aralnya itu sangat banyak kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah dan orang-orang yang memang mempersiapkan dirinya dengan matang. Itu poin. Dan ternyata jamaah ada hikmah kenapa Aisyah menekankan menikah di bulan Syawal. Dan kenapa sebagian para ulama seperti ulama Syafi'iyah itu menekankan menikah atau mensunahkan menikah di bulan Syawal. Ternyata ini bukan hanya tentang pernikahan, tapi ini tentang akidah. Ini tentang mengatakan tidak pada kesyirikan. Apa maksudnya? Hadirin yang Allah muliakan, kata para ulama, seperti yang dikatakan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Aisyah menekankan hal ini dengan sebuah tujuan dan pesan agar kebiasaan di masa jahiliyah, ketika orang-orang awam takut dan gak suka menikah di bulan Syawal terpatahkan. Karena ada keyakinan di masa jahiliyah menikah di bulan Syawal itu sial. Mereka tatoyur. Dan Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun. Tatoyur menganggap sial sebuah tempat atau sebuah waktu atau sebuah benda tanpa dalil syar'i itu sebuah kesyirikan. Jadi itu alasannya Aisyah untuk mengcounter kesyirikan yang ada di masa jahiliyah. Jadi bukan hanya sekedar menekankan nikah di bulan Syawal. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa bulan Syawal di masa Aisyah adalah momentum untuk menekankan iman dan tauhid dan mengatakan tidak kepada kesyirikan. Itulah 3 ibadah spesialis di bulan Syawal, dan tentu saja kita tidak bahas dalam-dalam karena ada waktunya tentu saja, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita. Dan hadirin yang Allah muliakan, semoga kita bisa dijaga keistiqomahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Syawal menjadi momentum bagi kita semua. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab.